Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas ya, insya Allah suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa. Tadi sudah. Terakhir kemarin masih menjelaskan mujmal dan mubayyan. Ya. Jadi ada 3 istilah, mujmal, mubayyan, dan mubayyin. Ya. Mujmal adalah kondisi awal suatu lafaz di mana memiliki beberapa kandungan makna dan belum bisa menentukan makna yang dimaksud dari sekian makna yang dikandung. Itu disebut dengan mujmal. Ya. Kemudian setelah itu mendapatkan penjelasan atau biasa disebut mubayyin. Mubayyin ini menjelaskan atau menentukan satu makna dari sekian makna yang dikandung. Sehingga tentulah satu makna dari sekian makna yang ditentukan itu disebut mubayyan. Ya. Jadi ada mujmal, lalu ada mubayyin, lalu setelah jelas jadi mubayyan. Kemarin mujmal itu malam tatadih dilalatuhu min qaulin au fi'lin. Ya. Sesuatu di sini ya maksudnya lafaz ya. Lafaz yang belum jelas penunjukan maknanya. Baik itu qaul dalam bentuk qaul Nabi ataupun qaulullah ya, kalamullah dalam Al-Qur'an au fi'lin atau tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak kemungkinan untuk ditafsiri. Selama belum bisa menentukan satu makna dari sekian kemungkinan, itu disebut dengan mujmal. Ya. Makanya ketika mujmal itu tidak bisa amal. Tidak boleh kita beramal dalam kondisi mujmal. Karena beramal itu harus sampai pada zon, ya, dugaan kuat. Ada misalnya satu lafaz mengandung 3 kemungkinan makna. Lalu kita mengambil satu makna untuk diamalkan, tapi kita tidak tahu penguat makna tersebut. Mubayyinnya kita tidak tahu, yang penting mengamalkan. Maka itu tidak boleh ya, mengamalkan sesuatu yang masih mujmal. Kalau mau mengamalkan, cari dulu mubayyin, ya, baru bisa diamalkan. Ya, karena nanti ada mubayyannya. Jadi mujmal itu masih ada banyak kemungkinan suatu lafaz atau suatu tindakan, dan ini berlaku dalam tindakan kita sehari-hari, berlaku dalam ucapan kita sehari-hari atau ucapan orang lain. Ya, ada kalanya tindakan orang lain ini ada banyak kemungkinan. Ya. Bisa dia maksudnya A, bisa maksudnya B. Ya, ucapan dia pun ini masih ada kemungkinan. Bisa maksudnya A, bisa B, bisa C. Tapi kalau dalam tindakan orang lain, maka dikenal konsep husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka, atau husnudzon itu mengambil atau memaknai sekian kemungkinan dengan makna yang baik. Itu husnudzon. Ya. Contohnya apa ya? Banyak mungkin tetangga kita, teman kita. Ya. Ada ucapannya, ada kemungkinan dia maksudnya begini, kemungkinan begitu. Maka ketika kita mengambil sekian kemungkinan makna yang dia maksud atau yang mungkin dia maksud, ketika mengambil makna yang paling baik itu husnudzon. Sebaliknya ketika kita memilih makna yang paling buruk itu suudzon. Ya. Kan orang berbicara itu bisa ditafsiri banyak. Ya. Ada banyak kemungkinan. Orang yang melihat bisa menafsiri dengan penafsiran yang berbeda. Atau bahkan tindakan orang.
Ya, satu tindakan orang bisa ditafsiri dengan tafsir yang banyak. Sekian banyak kepala bisa jadi sekian banyak tafsir. Ya, satu fenomena dilihat 5 orang bisa jadi menafsiri berbeda. Bisa jadi sama juga. Ya. Makanya dalam Islam dikenal dengan husnudzon, ya, ambil makna yang paling baik dari sekian kemungkinan makna. Itu kalau dalam tindakan manusia yang lain sesama muslim. Ya. Nah, tetapi husnudzon dan suudzon ini memang suudzon ini eh, ketika mengandalkan nafsu tanpa bimbingan syariat, tanpa topangan syariat itu agak sulit ya. Kita berhusnudzon itu kalau ngandelin diri kita, ngandelin nafsu kita itu agak sulit. Pasti kecenderungannya suudzon, apalagi kepada orang yang tidak kita sukai. Ya. Ada teman yang tidak kita sukai ketika dia ketika bertindak, kemudian kita bisa menafsiri dengan tafsiran yang buruk, ya, tafsiran yang negatif. Tapi temannya, teman akrabnya, itu ketika ada tindakan yang dianggap orang lain buruk, bagi dia enggak ya. Dia nggak ada masalah dengan tindakannya. Ya, kadang tafsiran kita, pemaknaan kita kepada orang lain itu berdasar senang dan tidak senang. Kalau itu agak sulit biasanya. Kalau sudah suka dan tidak suka, maka teori husnudon itu ya sulit. Ya. Nah, begitupun di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, menafsirkan hadis. Ada kalanya orang sudah punya sikap di awal, lalu bagaimana sikap ini terjaga melalui penafsiran-penafsiran Al-Quran, melalui penafsiran hadis. Ya. Yang benar, yang baik adalah membiarkan Quran, membiarkan hadis berbunyi, berbicara sendiri. Ya, jangan tafsiran Quran, tafsiran hadis mengikuti kecondongan kita. Ya, kita sudah punya posisi, kita sudah punya sikap, maka kita paksa Al-Quran, kita paksa hadis mengikuti keinginan kita. Itu jadinya memperalat Al-Quran, ya, memperalat Al-Quran, memperalat As-Sunnah. Makanya tafsir itu sangat luas, ya, bisa sangat liar. Tafsir itu sangat liar. Orang bisa menafsiri Al-Quran dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu tidak masalah, ya, sama sekali tidak masalah. Yang jadi masalah ketika mengikuti nafsu, ya. Karena kalau berbeda para ulama, para sahabat itu berbeda. Ya, tetapi berbeda karena memang ijtihad, bukan mengikuti nafsu. Nah, jadi kalau menafsiri Quran, hadis tidak punya metodologi, tidak punya manhaj, maka akan terjatuh pada mengikuti nafsunya. Berbeda kalau orang sudah punya manhaj, punya metodologi menafsirkan Quran, maka yang dia ikut adalah metodologinya, bukan nafsunya. Ya. Nah, kemarin itu ijmal. Nah, sekarang masuk takhirul bayan, takhirul mubayyin, ya istilah lain. Ada kalanya ini perdebatan teologis ya, atau perdebatan atau hanya masalah akli ya, hanya masalah akar rasional saja. Dalam faktanya tidak ada. Ya. Kenapa sering dibahas ya? Karena untuk mengasah nalar intelektual, nalar rasional seorang muslim. Ya. Takhirul bayan. Yakadu yakunu muttafaqan ala jawazi takhiril bayan an waqtil khitab ila waqtil hayy. Jadi misalnya ada satu khitab, ada satu perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah misalnya. Kerjakan sholat, kerjakan zakat. Itu yang paling mudah. Itu kan khitab. Tetapi dalam khitab itu tidak dijelaskan bagaimana sholat, bagaimana zakat, kapan sholat, kapan zakat. Itu tidak ada. Yang ada hanya perintah atau khitab untuk mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Nah, lalu apakah boleh ada khitab tanpa ada penjelasan? Maka ulama membagi dua. Ya. Takhirul bayan, akhirnya penjelasan dari khitab itu tidak ada masalah selama penjelasannya itu tidak sampai
melewati waktu yang dibutuhkan atau waktu untuk beramal. Maka di sini yakadu yakunu muttafaqan alaih jawazu, ya. Jawazu ta'khira jawazu ta'khiril bayani an waqtil khitabi ila waqtil hajah wal amal. Ya. Yakadu yakunu muttafaqan alaih jawazu ta'khirul bayani an waqtil khitab ila waqtil hajah wal amal. Kama akhara bayana shalawatil khamsi allati furidat lailatal isra wa akhara bayana af'alal hajj. Ya. Ulama semua sepakat bolehnya ada penundaan penjelasan atas suatu khitab, ya, selama tidak ditunda sampai waktu yang dibutuhkan. Ya, maksudnya atau selama tidak ditunda sampai waktunya beramal. Misalnya aqimul hajja fi aqimul hajja fi asyuril haram atau fi dzulqa'dah wal hijjah, dzulqa'dah wa dzulhijjah misalnya, ya. Kerjakan haji pada pada dzulqa'dah atau dzulhijjah misalnya, ya. Ayatnya tidak ada seperti itu. Ini karena ini iftiradi akli, ya. Apakah boleh seperti itu? Allah menyuruh mengerjakan haji pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetapi penjelasan cara, kaifiatnya, caranya itu tidak dijelaskan. Yang turun hanya aqimul hajj, ya, misalnya wa hajjul baita. Padahal misalnya sebentar lagi masuk Dzulqa'dah, berarti apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang Syawal. Nah, apakah boleh penjelasan ini datang akhir-akhir atau tidak? Maka kata ulama, kalau penjelasannya tidak sampai melewati waktu hajah, tidak ada masalah. Misalnya harus dikerjakannya itu Dzulqa'dah, ya. Ada khitabnya bulan Ramadan. Ketika ada khitab belum ada penjelasan sampai masuk akhir Syawal. Nah, kalau seperti itu tidak ada masalah karena akhir Syawal belum masuk waktu hajah. Jadi ketika masuk Dzulqa'dah, ya, si mukallaf sudah punya pegangan, sudah punya pedoman bagaimana melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu yang dimaksud yakadu yakunu muttafaqun alaih jawaju takhiril bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah wal amr. Boleh, ya, syariat ini secara akal kita, ya. Tidak ada masalah syariat menunda atau mengakhirkan penjelasan tentang haji selama belum masuk waktu haji. Jadi karena haji Dzulqa'dah misalnya. Kalau haji kan ihramnya dari Syawal aslinya, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Misalnya masih Syawal baru ada penjelasan tentang tata cara haji itu di akhir Syawal. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena kewajibannya bukan di Syawal tapi di Dzulqa'dah. Jadi ketika Dzulqa'dah akan menunaikan haji, mukallaf sudah punya pedoman bagaimana melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan. Ya. Itu yang dimaksud takhirul bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Jadi ada masa, ada penundaan penjelasan tentang haji yang sebelumnya sudah diwajibkan, dikhitabkan, ya, ditunda sampai waktu amal. Ya. Jadi ketika akan beramal haji di Dzulqa'dah, si mukallaf sudah punya penjelasan, sudah punya sudah punya pedoman karena sudah dijelaskan. Ya, kama akhara bayana shalawatil khams allati furidat lailatal isra. Sebagaimana diwajibkan sebagaimana ditunda atau diakhirkan penjelasan sholat 5 waktu yang diwajibkan ketika Lailatul Isra. Ya. Karena penjelasan sholatnya nanti kan berjalan, ya, tidak pas itu, ya. Rasulullah dalam setiap pertemuan atau dalam sholat sedikit-sedikit menjelaskan tata cara sholat, tidak langsung di Lailatul Isra wal Mi'raj. Wa akhara bayan af'alil haji. Begitupun dengan pekerjaan haji. Ya, jadi ulama hampir sepakat bolehnya syariah atau syari itu Allah hakikatnya, ya.
Ada kalanya syari itu Rasulullah itu majaz. Syari itu yang menurunkan syariat ya hakikatnya Allah. Rasulullah kalaupun disebut syari itu majaz. Karena Rasulullah hanya mubalik, ya, penyampai wahyu, penyampai syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah syari boleh mengakhirkan penjelasan atas satu perintah? Maka kata ulama, selama penjelasan itu tidak terlambat, selama penjelasan itu tidak terlambat atau tidak ditunda sampai waktu beramal, maka itu boleh. Ya. Dan itu ulama sepakat. Ya, ulama sepakat. Karena laisa lahul mani, tidak ada mani, tidak ada penghalang. Apa yang jadi gangguannya? Apa yang menjadi kita menolak hal seperti itu? Ya. Allah mewajibkan puasa. Allah mewajibkan, boleh lah ya, tadi haji sekarang puasa. Allah mewajibkan puasa pada bulan, misalnya ini contoh saja, Ramadan, Rajab. Tetapi tata caranya Allah mewajibkan puasa Ramadan pada bulan Rajab. Kalian misalnya ya, Rasulullah mengatakan kalian wajib berpuasa di bulan Ramadan. Lalu tata cara puasa Ramadan itu tidak ada penjelasan, tidak ada bayan. Sampai nanti di tengah-tengah Sya'ban, ya, berarti tengah Sya'ban itu 2 minggu menuju Ramadan. Rasulullah menjelaskan kembali tata cara puasa Ramadan, apa yang harus dilakukan dalam puasa Ramadan. Nah, ada penundaan, ada pengakhiran penjelasan seperti itu kan nggak ada masalah. Karena apa? Karena waktu wajibnya belum datang, waktu wajibnya Ramadan. Ya. Ya sama seperti dalam sebuah instansi atau TNI atau Polri, ya, bahwasannya ya, pada pada semester itu ini ya, bahwasannya pada tahun depan ya, akan ada pelatihan apa gitu. Sudah dipastikan akan ada pelatihan di bulan depan. Tetapi belum ada penjelasan ya teknisnya seperti apa. Baru ada penjelasannya seminggu sebelum kegiatan. Itu kan nggak ada masalah. Karena apa? Waktunya belum apa namanya? Waktunya belum tiba. Ya, waktunya belum tiba. Sama seperti gini. Gedung pernikahan, ya gedung ya untuk acara, kemudian sudah dikontrak atau disewa untuk kegiatan hari Minggu. Kapan? Tanggalnya sebulan lagi. Oh iya, ditulis sudah ada DP. Ya. Kemudian bagaimana nanti teknisnya? Oh, misalnya orang yang ngontrak atau yang nyewa gedung itu belum menjelaskan, ya nanti kami beritahu kembali. Ya. Seminggu belum ada kabar, 2 minggu belum ada kabar. Ya, baru minggu ketiga, 2 pekan sebelumnya mendatangi menjelaskan nanti tekniknya seperti gini A B C D. Itu kan nggak ada masalah. Ya. Karena apa? Penundaan 2 pekan itu kan tidak ada pengaruh apapun. Waktu waktu penggunaan gedungnya pun masih sebulan lagi. Nah itu mirip-mirip seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah syari mewajibkan sesuatu tapi belum menjelaskan sampai nanti dijelaskan sebelum waktunya tiba, sebelum waktu diwajibkannya tiba. Nah, yang kasus kedua wa amma takhirul bayan an waqtil hajah wal amal faqad jawazahul asy'ariyah ya ahlus sunnah wal jamaah binaan ya ala jawazit taklif bil muhal ya li'annahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa manahul mu'tazilah binaan ala manihim at-taklif bil muhal ya. Nah, kalau ini takhirul bayan an waqtil haja wal amal. Ya. Kalau tadi takhirul bayan tapi belum sampai waktu amal. Jadi penjelasannya ada tapi penjelasannya terlambat, bukan terlambat bahasanya ya kalau dalam syariat. Penjelasannya tidak langsung tetapi diakhirkan dan diakhirkannya tidak sampai masuk waktu wajib beramal.
Kalau yang ini, ya, apakah boleh syariat memberikan penjelasan padahal kemudian pada waktunya beramal? Misalnya wajib puasa Ramadan itu bulan Rajab. Masuk tanggal 1 Ramadan, masuk tanggal 2 Ramadan, belum ada penjelasan dari syariat. Ya. Apakah boleh atau tidak? Ya. Secara akal ya. Kita tidak berbicara wake atau guer wake. Nah, ini salah satu karakter usul fikih ala manhaj asy-Syafi'i atau manhaj mutakallimin. Jadi dia membuat penjelasan atau membuat kemungkinan secara rasional baru dilihat nanti dalam wakenya, melihat fakta yang ada di dalam dalil-dalil syariat. Ya. Nah, apakah seperti itu boleh atau tidak? Mewajibkan puasa Ramadan di bulan Rajab sampai tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan tidak ada penjelasan bagaimana caranya puasa Ramadan. Boleh atau tidak? Wa amma ta'khirul bayani an waqtil haja wal amal faqad jawwazahul asy'ariyah ahlus sunnah wal jamaah. Maka menurut Asy'ariyah itu namanya pengikut mazhab kalam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Maturidiyah siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Maka menurut Asy'ariyah itu boleh. Tidak ada masalah. Binaan ala jawazit taklif bil muhal. Yang jadi topangannya apa? Yang menjadi pijakannya apa? Yang menjadi pijakan Asy'ariyah membolehkan Allah memberikan khitab sesuatu, lalu tidak memberikan penjelasan sampai waktunya beramal, itu tidak ada masalah. Binaan ala jawazit taklif bil muhal. Karena apa? Karena taklif bil muhal menurut Asy'ariyah itu boleh. Ya, contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya seseorang disuruh ngakut batu yang sangat besar. Ya. Itu kan taklif bil muhal. Batunya besar, ya, seperti bukit, kitanya kecil, satu orang, suruh mindahin. Nah, itu taklif bil muhal. Ya. Memberikan taklif, memberikan pembebanan sesuatu bil muhal dengan sesuatu yang mustahil adatan. Menurut Asy'ariyah itu boleh, nggak ada masalah secara akal. Tujuannya apa? Ikhtibarul mukallaf wabtila'uhu, menguji keseriusan kesungguhan mukallaf ketika kena taklif. Ketika diberikan taklif. Kalau orang yang benar-benar serius ketika Allah memerintahkan, menyuruh sesuatu, baik itu yang ringan ataupun yang berat sekalipun ataupun yang mustahil, maka akan ada usaha untuk mengerjakannya. Ya, gimana caranya? Yang penting ada usaha untuk mengerjakan. Maka itu ikhtibarul mukallaf wabtila. Itu yang disebut dengan at-taklifu bil muhal. Memberikan taklif dengan sesuatu yang mustahil. Itu secara akal boleh ya boleh. Salah satu pijakannya la yus'alu amma yaf'al. Kalaupun misalnya Allah mau nyuruh seperti itu, la yus'alu amma yaf'al. Ya. Jangan ya Allah kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ya. Ini sekali lagi ini pembicaraan dalam ranah akal ya, nalar rasional. Nah, berbeda dengan Mu'tazilah, wa mana'ahul Mu'tazilah binaan alaman ihim at-taklif bil muhal. Berbeda dengan Mu'tazilah karena Mu'tazilah dalam taklif bil muhal itu melarang, tidak boleh, tidak ada taklif bil muhal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin memberikan taklif dengan sesuatu yang mustahil, aklan, ya. Secara akal Allah tidak mungkin membebani makhluknya dengan sesuatu yang mustahil. Bagi Asy'ariyah, Allah itu berkehendak bebas, ya. Allah bisa saja memberikan taklif dengan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh mukallaf. Lalu tujuannya apa? Al-ikhtibar wal ibtila, menguji sejauh mana keseriusan mengerjakan. Tetapi walaupun perdebatannya seperti itu, keduanya sepakat wattafaqal fariqani ala annahu lam yaqa wa innamal khilaf fil jawaz. Keduanya sepakat itu tidak terjadi dalam nusus syar'i, ya.
Tadi itu hanya menguji nalar rasional manusia. Ya. Tetapi faktanya di dalam nususus syar'i, dalam Quran, dalam Sunnah itu tidak ditemukan taklif bil muhal, tidak ada. Semua yang Allah bebankan, semua Allah taklifkan itu semuanya dalam kemampuan mukallaf. Ya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah taklifkan itu semuanya dalam kemampuan manusia. Ujian yang Allah berikan semuanya dalam kemampuan manusia. Itu sepakat, ya. Kalau faktanya, realitasnya semuanya sepakat tidak ada yang Allah turunkan kepada hambanya di luar kemampuan. Jadi tidak ada at-taklif bil muhal di dalam wakilnya. Tapi secara penalaran rasional menurut Asy'ariyah itu la mani'a, boleh-boleh saja, tidak ada halangan, tidak ada larangan secara akal. Bagi Mu'tazilah tidak. Ya. Nah, wa dalil jawazihi, dalil dibolehkannya taklif bil muhal, ini dalil jawaznya menurut Asy'ariyah, ya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Iya. Dalam Al-Qur'an ada ayat wala tuhammilna ma la taqata. Dan janganlah engkau memberikan atau membebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Artinya apa? Allah menjelaskan, mengajarkan doa ini, ya. Artinya apa? Bisa saja Allah membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Tidak ada larangan Allah mentaklif sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tetapi itu tidak terjadi, dan ya, dalam faktanya Quran Sunnah tidak ada yang seperti itu. Tetapi apakah Allah mungkin? Ya mungkin saja. At-taklif bil muhal itu menurut Asy'ariyah dalilnya wala tuhammilna ma la taqata lana. Dan janganlah engkau membebani kami ma la taqata, yang tidak ada kemampuan lana bagimu bihi dengan ya, dengan sesuatu yang ditaklifkan. Ya, falaula annahu yajuzu ayyuhammilahu ma la taqata nabim lamma allamahum ayas'alu. Kalaulah taklif bil muhal itu tidak boleh, maka Allah tidak akan mengajarkan doa ini, karena doa ini mengisyaratkan bisa jadi taklif itu dengan sesuatu yang ghair tahmil, ghair tahammul, ghair mutahammil, yang tidak sanggup diemban. Wa faidatuhu, adapun faidahnya ikhtibarul mukallaf wa ibtila'u, menguji ya, seorang mukallaf wa ibtila'uhu, dan mengujinya sama. Sejauh mana keseriusan seorang mukallaf di dalam mengerjakan perintah Allah walaupun itu muhal. Wallahu a'lam. Barangkali sebelum dilanjutkan ada yang tanyakan. Silahkan kalau ada yang sampaikan. Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjutkan fasal sadis ya. Sedikit kita lanjutkan. Fi dzahir wal muawwal. Ya, menjelaskan tentang zahir dan muawwal. Muawwal itu yang ditakwil. Ya. Ini ada hubungannya dengan halaman 44 ya. Kalau kita lihat lagi, silahkan kalau yang buka laptop atau yang punya kitabnya. Kalau saya mengharapkan punya kitab fisiknya ya, itu akan jauh berbeda dengan PDF ya. Apalagi kitab yang kita baca dari awal sampai akhir itu kalau menurut saya wajib ya dimiliki. Kecuali kalau kitab-kitab hanya referensi sesaat
Misalnya Fathul Bari, kita jarang buka Fathul Bari dan jarang orang Fathul Bari sebagai bacaan dalam satu majelis itu nggak ada ya. Ada tapi mungkin jarang sekali. Kebayang Fathul Bari menghatamkan itu perlu berapa tahun ya. Nah, makanya kitab-kitab yang kita pelajari, yang kita baca dari awal sampai akhir itu sebisa mungkin ada fisiknya ya. Kalau bisa beli itu bagus ya. Kalau misalnya beli agak mahal bisa ngeprint ya. Tapi tidak untuk diperjualbelikan, hanya untuk konsumsi pribadi. Karena kalau laptop itu apa ya? Tidak bisa dicoret-coret. Nah itu dan dengan kertas itu tatasyabbah bil ulama ya, lebih menyerupai apa yang dikerjakan oleh para ulama zaman dahulu ya. Karena ada apa ya? Ya itu berkahnya, ada berkahnya. Dan mempelajari agama itu memang selain online, kalau menurut saya harus dengan tatap muka langsung ya. Bisa menemui ulama-ulama setempat ya. Belajar kepada ulama setempat, tidak hanya cukup online. Untuk awal-awal mungkin tidak masalah ya. Tapi kedepannya atau di samping online tetap ada belajar secara talaki syafahi mubasyarah ya. Dan itu tradisi ulama. Maka ada ulama yang mengatakan innal ilma ma'al ulama. Ilmu itu didapat ma'al ulama karena ketika kita belajar kepada para ulama. Tidak cukup dengan hanya baca sendiri ya, tidak cukup hanya di YouTube ya. Jadi tetap di YouTube silahkan, tetapi kita tetap menemui para ulama-ulama belajar secara langsung ya. Itu yang biasa karena ilmu itu bukan hanya wawasan ya. Makanya perlu dibedakan ilmu itu yang disebut ilmu itu tidak ada lain kecuali ilmu nafi'. Yang namanya ilmu dalam Islam itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah, menjauh dengan dunia. Jadi muara ilmu itu semuanya ke sana, ilmu apapun. Ya. Nah, jadi intinya ilmu itu ya ilmu itu yang nafi'. Lalu ada istilah ilmu ad-dhar atau ilmu ghairun nafi'. Itu aslinya bukan ilmu, tetapi orang sering menganggapnya itu ilmu. Jadi untuk memudahkan ada ilmu nafi', ada ilmu ghair nafi'. Aslinya ilmu ghair nafi' itu bukan ilmu. Yang tidak bermanfaat kepada dirinya, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu bukan ilmu. Ya. Ilmu nafi' itu bukan ilmu. Ilmu itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kenapa disebut ilmu? Ya karena orang sering menganggap kalau itu ilmu, padahal bukan ilmu. Sama seperti hadis maudhu ya. Hadis maudhu itu bukan hadis, walaupun disebut hadis karena sebagian orang mengira kalau itu hadis karena modelnya sama ya, ada sanadnya, ada matannya. Jadi seperti ada ilmu nafi', ya, ilmu ghair nafi', ada ilmu mahmudah, ilmu ghair mahmudah, kemudian ada tadi apa? Ada hadis sahih, ada hadis maudhu. Nah, makanya sebagian orang nggak apa-apa maudhu juga hadis. Itu candaan ya. Maudhu juga hadis. Aslinya bukan hadis. Ya. Tetapi orang sering menganggap itu sebagai hadis, mengira itu sebagai hadis. Nah, ilmu itu yang sudah masuk ke dalam jiwa kita. Ya. Ilmu itu yang sudah masuk ke dalam jiwa kita, mengungkap inkisyaf ya. Nah, lalu sering ada ilmu usul fikih, ilmu hadis. Itu aslinya bukan ilmu bimakna hakiki, tetapi bekal atau bahan ilmu. Ya. Jadi majaz itu ya, majaz mursal mimbabi itlaqil mimbabi itlaqi sayrurah. Alakohnya alakoh sayrurah. Ilmu fikih, ilmu usul fikih. Apakah orang yang belajar fikih itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari fikih tersebut? Belum tentu. Dia paham fikih tapi belum jadi ilmu. Itu sangat mungkin. Lalu kan yang dia pelajari ilmu fikih. Ilmu di sana artinya bahan ilmu. Ya.
nantinya kalau diserap dengan baik itu kan jadi ilmu. Tapi kalau tidak diserap dengan baik hanya sebagai wawasan, pengetahuan, maka itu tidak disebut dengan ilmu. Ya. Atau ilmu fikih, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu hadis. Menurut Abdul Azim Az-Zaqani ya dalam Manahilul Irfan, ilmu di sana bukan artinya apa yang masuk dan menjadikan kita baik, tapi ilmu dalam arti al-qawaid al-ilmiyah ya. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan disiplin tersebut. Ya, disiplin ilmu tersebut. Jadi kaidah-kaidah, ilmu usul fikih isinya kaidah-kaidah dalam usul fikih, ya. Ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran. Itu kaidah-kaidah dalam menafsirkan Quran. Ya, tapi apakah itu sudah ketika di dalam kitab itu sudah menjadi ilmu? Ya, kembali kepada ta'rif ilmu. Ilmu itu usulun nafsi ilal makna atau husulul makna ilal nafs. Ya, kalau dalam istilah ulama kita, ilmu itu ketika jiwa kita sampai kepada makna yang sebenarnya. Ya. Ketika seseorang sudah sampai kepada makna sebenarnya, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari dunia. Ya. Nah, kalau belum seperti itu belum disebut ilmu. Hanya baru pengetahuan, wawasan, ma'rifah, ya. Ma'arif, pengetahuan. Itu dalam konsep Islam. Dan kita bisa temukan di hampir semua kitab-kitab para ulama seperti itu. Ya. Jadi kalau ilmu usul fikih itu maksudnya bahan-bahan yang bisa menjadi ilmu. Ilmu hadis, bahan-bahan yang bisa menjadi ilmu. Ya, itu kalau dalam balaghah majaz mursal ya. Alaqahnya sayrurah yang akan menjadi. Allahu a'lam. Ini sudah setengah berapa? Setengah 7. Ada yang tanyakan mungkin dohirmu awalnya nanti ada yang ditanyakan sampai sana silakan. Atau yang didiskusikan silakan. Tantangan ilmu usul fikih hari ini ya, semakin banyak menemui tantangannya ya, rintangannya. Banyak studi-studi Islam yang yang dipelopori oleh para orientalis atau orang muslim yang belajar kepada orientalis. Akhirnya banyak merombak merombak cara menafsiri Al-Qur'an ataupun hadis. Misalnya kemarin saya ikut kelasnya Mun'im Siri ya. Itu ma'ruf ya kalau ada yang kenal Profesor Dr. Mun'im Siri, orang Indonesia ya. Orang Indonesia dari Madura, S1-nya di Pakistan ya kalau nggak salah. S1, S2 Pakistan, S3-nya di Amerika. Sekarang ngajar di Amerika, di Notre Dame. Dia itu banyak mengkaji Al-Quran melalui perspektif orientalis. Ya. Kalau baca tulisannya, wah itu geleng-geleng kepala ya, seakan ya karena memang cara berpikirnya bukan cara berpikir orang beriman. Ya. Jadi kajian Al-Quran di Barat itu tidak ditempatkan sebagai kitab suci, tapi ya sebagai subjek penelitian, pengkajian. Ya, tidak. Jadi dimensi sakralnya itu dikesampingkan. Orang bisa bebas ya, membedah Al-Quran dengan cara apapun. Hingga akhirnya produk-produk yang dilahirkan itu berbeda dengan ilmu yang diturunkan para ulama dari Rasulullah SAW. Itu kemarin cukup ini ya, termasuk Mun'im Sirik kemarin dalam pertemuan pertama itu, beliau tidak setuju dengan nasakh mansuh, tidak setuju dengan teori jamak yang biasa dipraktekkan oleh para ulama secara turun-temurun. Hampir semua mazhab, semua ulama mengamalkan itu. Ya, jadi ketika ada ayat yang zahirnya bertentangan,
Maka yang dikerjakan ulama yang pertama kali adalah mencari sintesisnya ya, atau dikompromikan. Dengan keyakinan apa? Quran itu tidak mungkin bertentangan. Maka dicari jalan pertama adalah menjama. Menjama itu mengkompromikan dua dalil yang kelihatannya bertentangan supaya menjadi tidak bertentangan. Seperti la adwa wala tiyarota, ya, firo minal majzum, firoruka minal majzum, firoruka minal asad. Atau ketika jamak tidak bisa, maka ulama keduanya adalah nasakh. Ya. Ketika nasakh tidak dapat, maka tarjih itu berbeda ya. Syafi'i mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Ya. Kalau Syafi'i itu nasakh dulu baru tarjih kalau tidak salah. Kalau Hanafi tarjih dulu baru nasakh. Atau kebalik, saya lupa lagi. Tapi ulama sepakat ya, bagaimana supaya Al-Quran itu tidak bertentangan, bukan tidak bertentangan. Bagaimana supaya mengembalikan Al-Quran yang kita anggap bertentangan tidak bertentangan. Aslinya tidak ada bertentangan. Kalaupun nampak bertentangan karena kemampuan manusia yang belum sampai. Nah, Mun'im Siri itu dia tidak setuju dengan metode yang digunakan ulama selama berabad-abad. Kata dia tidak perlu ada nasakh, tidak perlu ada tarjih. Biarkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan apa namanya? Dengan tampilan yang ta'arudnya itu. Itu agak repot ya, agak repot. Dan kita perlu kritis ya dalam menerima pemikiran-pemikiran baru ya, yang berbeda sama sekali dengan yang sudah diperagakan para ulama. Itu perlu kritis, jangan dengan mudah terbawa begitu saja. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan. Ustaz, Anda mau tanya, Ustaz. Contoh. Tadi kan ada pembahasan tentang takhirul bayan anil waqti hajah atau amal di mata mutakalimin ya, Ustaz ya, baina Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Nah, di madhab di turuknya, di thariqahnya fuqaha ada juga nggak Ustaz pembahasan tentang itu? Kalau yang di awal itu kan fuqaha dengan mutakalimin. Fuqaha itu apa namanya? Fuqaha itu Hanafi, mutakalimin itu selain Hanafi. Lalu di fuqaha ada karena Hanafi itu secara akidah Maturidi. Hampir Maturidi ya. Hampir Maturidi. Sejarahnya Hanafi itu tidak lepas dari Maturidi. Kalau Maliki itu biasanya tidak lepas dari Asy'ariyah. Kalau Syafi'i mayoritas Asy'ariyah, ini Syafi'inya ya, bukan Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i bukan Asy'ariyah karena Abul Hasan Asy'ari datang setelah Imam Syafi'i. Nah, kalau dalam kalangan Syafi'iyah itu ada mayoritas Asy'ariyah, tapi ada yang Mu'tazilah. Seperti siapa? Abul Husain Al-Qadi Abul Husain Al-Basri ya, yang punya di awal-awal tuh yang punya kitab apa? At-Tamhid kalau tidak. Al-Iddah ya, saya lupa lagi di awal-awal. Jadi apakah dalam mazhab fuqaha ada? Ya, karena perkembangan dalam mazhab fuqaha Hanafi awalnya memang mengandalkan nas-nas imam, tetapi dalam perkembangannya mereka mulai menyesuaikan dengan gaya mutakalimin. Mutakalimin tidak akhirnya dalam perkembangannya tidak pure tidak pure takallum menggunakan ilmu kalam, tapi coba didekatkan dengan mazhab fuqaha. Makanya nanti ada mazhabul jam'i. Mazhabul jam'i itu menggabungkan antara mazhab mutakalim dan mazhab fuqaha, antara mazhab Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Jadi kalau tadi apa pertanyaan? Sebentar, saya takut salah. Pertanyaannya gimana? Pembahasannya Ustaz. Kalau di internal mutakalimin kan tadi terbagi dua Ustaz ya, ada yang bilang jawas, ada yang bilang enggak, tapi mereka sepakat bahwa itu enggak terjadi kan Ustaz. Nah, kalau di
Thoriqah fuqaha Ada ya kesimpulannya Ustaz. pembahasan ini ada. Gimana? Maksudnya kesimpulannya Ustaz. Oh, menurut Hanafi, saya belum, nanti coba saya lihat ya. Dalam madhab Hanafi itu kitab yang masyhur itu Al-Manar. Ya, Al-Manar. Kalau dalam madhab Syafi'i misalnya Jam'il Jawame, ya, itu usul fikih yang sangat lengkap dan banyak disyarahin. Bahkan Jam'ul Jawame ini disyarahin oleh madhab Maliki, ya. Bukan syarah hasyiah. Jadi Jam'ul Jawame itu Imam Tajuddin As-Subki disarahi oleh Imam Mahalli. Nah, Mahalli syarahnya itu dihasyiahi oleh Al-Bannani. Al-Bannani ini Maliki. Dan Jam'ul Jawame ini menginspirasi banyak ulama di luar Syafi'i. Misalnya ada kitab namanya Muraqis Su'ud. Itu manzumah Jam'ul Jawame tapi sudah diadaptasikan dengan madhab Maliki, ya. Muraqis Su'ud. Nah, kalau dalam madhab Hanafi itu yang sangat terkenal itu Al-Manar. Karangan Imam An-Nasafi. Karangan Imam Ibnu Malak. Itu banyak sekali disyarahi. Ya. Nanti coba saya lihat dalam Al-Manar. Maksudnya kesimpulan. Atau kalau mau lebih mudah di kitab usul fikih kontemporer itu biasanya menyebutkan pendapat dari banyak mazhab. Ya. Wahbah Zuhaili itu punya kitab usul fikih 2 jilid. Usul fikih 2 jilid. 1 jilidnya tebal ya. Ini Syekh Wahbah Zuhaili ini Masya Allah ya. Kita nggak kebayang orang ulama zaman ini ya, bukan ulama zaman dahulu. Itu produktivitasnya luar biasa. Ya. Itu berkahnya waktu. Beliau punya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu berapa jilid ya? Saya juga nggak punya. Mungkin ada 15 jilid atau 11 ya. Itu fikih 4 mazhab. Tapi dalam tafsir beliau punya tafsir Al-Munir juga. Itu hampir 30 jilid. Ya Allah. Belum kitab-kitab yang lain. Usul fikih beliau punya 2 jilid. Tebal. Itu Syekh Wahbah Zuhaili. Ya Allah yarham. Ulama-ulama yang sangat produktif luar biasa. Ya. Wahbah Zuhaili ini secara fikihnya itu Syafi'i, tapi banyak yang ngira Hanafi. Karena beliau banyak mengutip beberapa pendapat mazhab Hanafi. Tapi dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh mengatakan saya itu Syafi'i. Tapi banyak dikira Hanafi karena beliau banyak mengunggulkan beberapa pendapat Hanafi. Dan beliau walaupun Syafi'i menulis semua fikih mazhab. Beliau punya Fiqh Syafi'i Al-Muyassar. Punya Fiqhul Hanafi Al-Muyassar. Fiqhul Maliki Al-Muyassar. Itu ulama luar biasa ya. Kita punya apa? Kita punya hujatan saja. Kita punya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi foto? Tidak ada. Insya Allah cukup ya. Pekan depan seperti biasa Sabtu mungkin 6:30. Nanti qawaid fikih itu kemungkinan lebih cepat selesai ya. Kalau sudah selesai berarti usul fikih 2 hari mengganti qawaid fikih karena ini masih panjang ya. Dikebut bisa tapi mungkin agak repot ya. Nanti dikebut malah agak kesulitan memahami. Jadi sedikit-sedikit. Ya. Mungkin cukup sekian ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.